Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.dis.id dengan headline Kriminal menonjol di Sumsel 24 jam bunuh istri di Linggau dan korban tipu masuk honor BPS ternyata banyak. Dari Sumsel melaporkan, kriminal menonjol di Sumsel 24 jam bunuh istri di Lubuk Linggau hingga korban penipuan masuk honorer BPS ternyata banyak. Kasus Sabarudin membunuh istrinya sendiri menjadi kasus yang cukup menonjol dalam 24 jam terakhir. Sabarudin atau Sabar 31 tahun menghabisi istrinya Tini Sawitri 41 tahun secara sadis di rumah mereka di Jalan Perintis, Gang Bambu 1, RT 08, Kelurahan Jogoboyo, Lubuk Linggau, Sumsel, Kamis 16 Januari 2025. Kasus ini diduga dilatari faktor ekonomi di mana Sabar yang pengangguran minta uang pada istrinya yang baru dapat pinjaman uang dari Koperasi Mekar. Tini tak memenuhi permintaan suaminya itu langsung naik pitam dan membacok istrinya itu berkali-kali. Namun, ada juga saksi mata Wahyu yang menyebut kalau Sabar sebenarnya sudah merencanakan membunuh Tini. Saksi mengaku sempat dicurhati korban kalau dirinya merasa takut melihat gelagat suaminya yang terlihat sudah 2 hari mengasah parang. Sabarudin sendiri sudah ditangkap dan saat ini mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau. Diketahui, korban Tini sudah 3 kali menikah dan pelaku Sabarudin ini adalah suami ketiganya dan belum memiliki anak. Sedangkan Tini ada membawa 2 anak dari suaminya yang kedua. Selanjutnya kasus di Palembang, modus bujuk rayu dengan dalih bisa meloloskan bekerja kembali memakan korban. Kali ini korbannya, Tarisa Amanda 23 tahun warga Jalan Rawajaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban AHR, 23 tahun, ternyata banyak, ada 22 pencari kerja, mereka melapor dari 15 hingga 16 Januari 2025 di Polrestabes Palembang. Atira Mira Faja, 23 tahun, yang merupakan kalau terlapor ini temannya semasa sekolah dulu. Aku ditawari kerja sebagai honor di BPS Sumsel dan dimintai uang 2,8 juta rupiah, ungkapnya. Total ada 22 orang korban yang diyakinkan pelaku bisa bekerja menjadi honorer di kantor Badan Pusat Statistik. Akibat itu, uang total 65 juta rupiah sebagai uang tanda pelicin yang dijanjikan pelaku lenyap dibawa kabur. Korban penipuan dengan dalih bisa loloskan bekerja lainnya adalah Tarisha Amanda. Dia melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang Rabu 15 Januari 2025. Tarisa menceritakan kronologi kejadian tersebut bermula saat ia bersama dengan Abela Hikmarinaya bertemu di sebuah kafe Jalan Pom 9 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan IB1 Palembang pada Rabu 3 April 2024 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat lalu. Saat itu, menurut keterangan pelapor bahwa terlapor ini menawarkan pekerjaan untuk menjadi tenaga honorer BPS. Namun terlapor ini meminta sejumlah uang sebesar 11 juta rupiah dengan alasan untuk diberikan kepada orang dalam kantor BPS tersebut, supaya korban dalam sebulan ini dapat dipekerjakan di sana. Syarat yang diminta terlapor ini saya sanggupi Pak, lalu uangnya beberapa hari kemudian saya serahkan, ungkapnya di hadapan petugas. Namun demikian, sudah lewat sebulan korban masih belum bekerja. Terlapor kembali menghubungi korban dan memberitahukan bahwa ada penambahan dana kembali sebesar 6 juta rupiah agar korban cepat diterima bekerja. Selain itu, terlapor juga meminta uang sebesar 3 juta rupiah dengan alasan untuk membuat baju, katanya. Namun, nyaris waktu 1 tahun hingga kini korban tak kunjung bekerja di kantor BPS sementara terlapor tak bisa dihubungi lagi. Akibat itu, korban mengalami kerugian total 19 juta rupiah, dibawa kabur pelaku kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang. Kami sudah coba menemui yang bersangkutan, namun tidak pernah ada kabar baik. Kami sudah tidak tahan menunggu, kami harap pelaku segera ditangkap dan uang saya bisa kembali, ujarnya. Sementara, KSPKT Polrestabes Palembang, AKP Hari membenarkan laporan korban telah diterima pihaknya. Laporan korban berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-137-1-2025-SPKT Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan. Korban melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP. Laporan korban ini sudah kami terima dan akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, katanya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.dis.id dengan headline
Saksi rekan satu sel kembali beberkan jarum tato pemicu peristiwa pembunuhan di Rutan Pak Jo, Palembang. Dari Palembang melaporkan, 5 orang saksi penghuni sel Mapenaling Rutan Kelas 1 Palembang ungkap peristiwa kasus penganiayaan berujung maut yang dialami korban Irohmin lantaran hilangnya jarum tato. Adapun kasus ini menjerat 5 orang terdakwa pelaku penganiayaan sesama penghuni tahanan bernama Muhammad Yusuf, Arjuna bin Hasani, Wahyu Andriansa, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis 16 Januari 2025, 5 saksi diantaranya bernama Oktadianto ungkap saat peristiwa terjadi. Di hadapan majelis hakim diketuai Raden Zainal Arif SHMH, ia menyebut permasalahan bermula karena hilangnya jarum tato milik Andika. Jarum tato milik terdakwa Andika hilang oleh korban, sehingga korban ini pun mencarinya namun tidak ketemu Pak, ungkap salah satu saksi bernama Oktadianto. Ditambahkan saksi, lantaran jarum tato tersebut hilang terdakwa Andika dan 4 terdakwa lainnya pun langsung menganiaya tubuh korban Irohmin. Seingat saksi, terdakwa Andika pertama kali menganiaya tubuh korban Irohmin dengan memukulnya dengan tangan di bagian kepala sebanyak 2 kali hingga Irohmin tersungkur ke lantai. Kemudian, terdakwa lain yakni Yusuf dan Wahyu memukul serta menendang tubuh korban serta kepala masing-masing 2 kali. Lalu diikuti oleh terdakwa lainnya, yang saya lihat ada yang menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain bebernya. Ditambahkan saksi lainnya bernama Epri bahwa usai penganiayaan tersebut dilihatnya tubuh korban Irohmin sudah tidak ada tanda-tanda bergerak lagi. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.